Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hari Saputra dengan NIM 19045131, di mana di dalam pembuatan tugas akhir pembuatan video di mata kuliah Geografi Bencana, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Dedi Hermon MPD. Nah, tema dari pembuatan video kebencanaan yang saya ambil di dalam pembuatan video ini adalah bencana banjir bandang di Kenegarian Ayedingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pembahasan dari pembuatan video ini adalah: yang pertama, gambaran umum lokasi bencana; yang kedua, banjir bandang; yang ketiga, fenomena banjir bandang di Ayedingin beserta penyebabnya; dan yang keempat, mitigasi bencana banjir bandang. Kita masuk ke gambaran umum Nagari Ayedingin. Nagari Ayedingin berada di Kecamatan Lembagumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Luas nagarinya sekitar 126,39 km persegi atau 27,49% dari luas wilayah Kecamatan Lembagumanti. Jarak dari kantor wali nagari ke ibu kota kecamatan adalah 8 km, ke ibu kota kabupaten 38 km, ke ibu kota provinsi 73 km. Nagari Ayedingin sendiri berpenduduk 10.770 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2018, di mana terdiri dari 5.403 laki-laki dan 5.368 perempuan. Nagari Ayedingin sendiri terdiri dari 7 jorong. Yang pertama, Jorong Aye Sengsang; yang kedua, Jorong Aye Abu; yang ketiga, Jorong Cibadak; yang keempat, Jorong Data; yang kelima, Jorong Kayu Aro; dan yang keenam, Jorong Koto; dan yang ketujuh adalah Jorong Koto Baru. Masuk kita ke banjir bandang. Gejala bencana hidrometeorologi, yakni bencana yang diakibatkan oleh kondisi meteorologi dan kondisi hidrologi seperti angin puting beliung, badai, banjir, hujan ekstrim, atau hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang pendek. Secara umum, banjir adalah suatu kejadian di mana air di dalam saluran meningkat dan melampaui kapasitas daya tampungnya. Terdapat bermacam banjir, yakni banjir hujan ekstrim, banjir kiriman, banjir hulu, banjir rob, dan banjir bandang. Setiap jenis banjir tersebut memiliki karakteristik yang khas. Banjir bandang adalah kejadian banjir yang singkat dalam waktu sekitar 6 jam yang disebabkan oleh hujan lebat, bendungan jebol, maupun tanggul jebol. Banjir bandang ini dikarakterisasikan dengan cepatnya kenaikan muka air sungai maupun saluran. Dalam proses terjadinya banjir bandang, longsor adalah yang pertama kali terjadi, di mana hal ini dipicu oleh terjadinya hujan. Selanjutnya, banjir bandang merupakan kejadian berikutnya sebagai kelanjutan dari kejadian longsor. Bencana banjir bandang memiliki dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari bencana banjir bandang adalah menimbulkan kerusakan dan kehilangan harta benda yang sangat tinggi secara masif dan cepat, terutama terhadap bangunan rumah tinggal yang dapat hilang maupun hanyut maupun rusak akibat banjir bandang, serta infrastruktur seperti jembatan dan jalan yang memerlukan biaya besar untuk rehabilitasnya. Selain itu, kerusakan bangunan infrastruktur dapat mengisolasi suatu kawasan permukiman. Akibatnya, biaya untuk evakuasi dan pengiriman bantuan menjadi sulit dan mahal. Karakteristik banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang sifatnya cepat dan pada umumnya membawa material tanah berupa lumpur, batu, dan kayu. Akibat dari kecepatan aliran banjir yang disertai dengan material tersebut, maka biasanya banjir bandang ini sifatnya sangat merusak dan menimbulkan korban jiwa pada daerah yang dilalui, disebabkan tidak sempatnya dilakukan evakuasi pada saat kejadian, dan kerusakan pada bangunan terjadi karena gempuran banjir yang membawa material. Nah,
Masuk ke faktor penyebab terjadinya banjir bandang. Di antara faktor penyebab terjadinya banjir bandang adalah curah hujan yang ekstrim yang tinggi, geomorfologi yang bergunung dan lereng curam, formasi geologi yang terdiri dari batuan vulkanik muda, gempa vegetasi penutup tidak mendukung, penyerapan air hujan seperti hutan gundul dan lahan kritis, perubahan tutupan lahan, khususnya dari vegetasi hutan menjadi non-hutan, kejadian longsor yang menyebabkan terbendungnya sungai di bagian hulu, dan yang terakhir perilaku manusia itu sendiri yang eksploitatif terhadap lingkungan sehingga pemanfaatan lahan tanpa dilakukan konservasi tanah maupun air. Tanda-tanda sebelum terjadinya banjir bandang. Berdasarkan hasil survei lapangan dan kajian dari beberapa literatur bahwa tanda-tanda sebelum terjadinya banjir bandang, terutama yang terjadi di Kenagarian Air Dingin adalah sebagai berikut. Yang pertama, hujan lebat, kemudian banyak pohon tumbang, kayu terbawa ke permukiman, debit air yang lebih tinggi, air menjadi keruh, kemudian penyusutan muka air sungai, dan adanya suara gemuruh. Nah, bencana banjir bandang di Kenagarian Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bencana alam banjir bandang ini melanda Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Kumanti, Kabupaten Solok. Sedikitnya 25 unit rumah dan 1 masjid mengalami kerusakan. Banjir terjadi sekitar pukul 5 sampai 6 sore dan diduga disebabkan oleh hujan deras yang turun sejak pagi sehingga menyebabkan meluapnya sungai lalu menghantam puluhan rumah warga dan sebuah masjid. Nah, dari video ini dapat dilihat bahwa pasca kejadian banjir bandang yang terjadi di Kenagarian Air Dingin yang merusak perumahan warga, di mana dapat dilihat bahwa air sudah menggenangi dan masuk ke dalam rumah-rumah warga. Nah, berikut gambar yang telah didapatkan, yakninya air yang masuk ke rumah warga dan merusak apa yang dilaluinya. Nah, inilah gambaran dari penyebab terjadinya banjir bandang di Kenagarian Air Dingin, di mana berdasarkan hasil survei lapangan dan kajian dari beberapa literatur bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Kenagarian Air Dingin adalah rusaknya hutan di sekitar wilayah sungai, di mana terjadinya penambangan yang merusak aliran-aliran sungai sehingga memicu terjadinya banjir bandang. Dapat dilihat bahwa pembabakan hutan yakni dengan penambangan pasir yang merusak saluran-saluran air di sekitar wilayah bencana. Nah, di sini dapat dilihat bahwa penambangan pasir bukan hanya merusak aliran sungai, melainkan juga merusak jalan-jalan di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke mitigasi bencana banjir bandang. Yang pertama, sistem peringatan dini. Kejadian banjir bandang pada umumnya adalah dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi. Oleh karena itu, upaya memprediksi untuk mengetahui intensitas hujan tinggi menjadi sangat krusial. Untuk itu, selain dibutuhkan stasiun cuaca di beberapa tempat yang mewakili, juga diperlukan sarana data satelit, cuaca dan radar cuaca sehingga dapat diketahui intensitas hujan secara spasial dan temporal dan dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi hujan. Selain prediksi hujan, juga harus diketahui respon hujan terhadap terjadinya limpasan air permukaan yang akan berpotensi menjadi banjir. Diketahuinya bahwa tipologi kesehatan daerah aliran sungai atau DAS
akan sangat membantu mengetahui limpasan air permukaan sehingga menjadi banjir di dalam sungai. Selain itu, diidentifikasi apakah daerah tebing sungai di bagian hulu merupakan zona rawan longsor. Mitigasi yang kedua adalah kesiapsiagaan masyarakat. Hubungan antara hidrometeorologi dan ilmu sosial adalah sangat krusial dalam menghadapi banjir bandang. Dengan demikian, selain pemahaman tentang hidrometeorologi, maka masalah sosial masyarakat tidak kalah pentingnya dalam menghadapi banjir bandang. Pada dasarnya, dalam menghadapi bahaya banjir maupun banjir bandang, terdapat 3 cara pendekatan. Yang pertama, memperkuat diri, yaitu dengan membuat tanggul penahan, memperkuat bangunan pengendali banjir, menghindari daerah bahaya, yaitu dengan mencari daerah yang relatif aman, misalnya tidak tinggal di daerah dataran rendah atau di daerah dataran banjir. Hidup harmoni dengan bahaya, yaitunya dengan cara mengetahui perilaku bencana sehingga dapat beradaptasi. Itulah pembuatan video tugas akhir dari mata kuliah Geografi Bencana. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.